Perkenalkan, saya namanya saya Angelina, saya dari mahasiswa kampus Institut Tiami. Saya di sini untuk mewawancarai masa tentang persepsi masyarakat Kota Bekasi terkait termasuk hukum dan etika bisnis di Kota Bekasi. Terus pertama-tama untuk Bapak namanya siapa? Nama saya Bapak Pandu Wisnuwardana. Terus kerjanya? Kerjanya PNS Kota Bekasi. Boleh lanjut ke pertanyaannya, Pak? Boleh, silakan. Pertanyaan pertama itu, apa yang Bapak ketahui tentang Kota Bekasi dan dunia usaha lokal di sini? Menurut saya kalau dunia usaha di Kota Bekasi baru-baru ini memang agak, karena memang belum ada ini ya pimpinannya ya kalau dari kotanya, jadi sudah ada pemilihan umum, jadi masih sementara dipegang oleh PJ Kota Bekasi, Pak Haji Muhammad Dhani. Untuk permasalahan tidak usaha itu ternyata ya tidak ada permasalahan sih, hanya berjalan secara ya ini aja lah, ikuti arus perkembangan. Yang kedua, menurut Bapak, apakah Kota Bekasi sudah memberi peluang atau kesempatan usaha bagi semua warga sehingga setiap warga dan semua kelompok usaha bisa menjalankan usahanya dengan baik? Terima kasih banyak atas wawancaranya, Bapak. Sudah. Terima kasih banyak. Kalau dari pemerintah Kota Bekasi itu sendiri juga sudah memberi peluang kepada warga masyarakat Kota Bekasi khususnya yaitu di bidang UMKM, di mana ya dari pimpinan Kota Bekasi sendiri Bapak PJ Pak Muhammad Dhani telah memberikan peluang beberapa bidang UKM di beberapa model lah gitu ya, termasuk ya satu permasalahan ya untuk pedagang di Capride di Jalan Ahmad Yani itu bisa pemerintah Kota Bekasi di sini sudah diberi peluang untuk berusaha agar warga Kota Bekasi khususnya bagi yang belum mempunyai pekerjaan melalui UMKM dapat berdaya gitu dengan adanya UMKM ini. Pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak saat ini toko usaha didominasi dari suku apa? Kalau untuk usaha yang ada di Kota Bekasi, kalau yang saya ketahui, ya karena juga memang saya juga sehari-harinya bekerja di lapangan seperti itu di area Kota Bekasi untuk didomisili oleh warga negara asing dan Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah kelompok usaha dan menengah UMKM sudah mendapatkan pembinaan dan kesempatan usaha dan berusaha oleh pemerintah Kota Bekasi? Untuk masalah UMKM sudah diberikan pembinaan semenjak ya zaman sebelum Pak PJ Pak Tri juga waktu itu sudah ada diadakan UMKM di Tekbintek, permasalahan lihat semua yang menyangkut untuk supaya warga masyarakat Kota Bekasi dapat berdaya dengan kepintaran dan skillnya masing-masing. Dan pertanyaan selanjutnya, isi menjadi penting untuk usaha dan menengah untuk terus tumbuh dan berkembang. Ya mungkin insya Allah kedepannya kalau memang sudah ada pimpinan yang artinya pengambil kebijakan yang sangat ya akurat, jadi insya Allah sangat inilah bagus untuk mendirikan usaha atau untuk investasi di Kota Bekasi sangat layak dan bagus. Itu pun juga nanti akan didukung oleh kalau memang sudah ada ya warga WNI untuk melintas di Kota Bekasi itu harus mengikuti aturan-aturan yang harus diperhatikan. Jadi harus ada ya semua lah izin-izinnya sampai rekomendasinya juga akan. Untuk selanjutnya, sepengetahuan Bapak, apakah perlu usaha besar termasuk format, Movement dan Originality yang mempunyai cabang usaha di Kota Bekasi sudah memberi bantuan dan memberi kesempatan kepada pelaku usaha UMKM termasuk dari golongan pribumi untuk bisa mengembangkan usahanya?
Kalau untuk permasalahan eh, WNA di Kota Bekasi ini atau eh, konglomerat yang ada di Bekasi sudah ya sampai nggak, karena memang sudah diikat oleh peraturan yang ada di Kota Bekasi. Jadi saja ya, jadi untuk mendirikan suatu perusahaan atau yang lain yang kira-kira warganya dari warga negara asing itu harus memiliki kewajibannya, izinnya, rekomendasinya. Nah, kalau pemerintah rekomendasi ya tetap memberi izin saja kalau nanti di bidang itu Targetnya apa nama pengusaha dan kelompok usaha besar yang Bapak ketahui di Ibu Kota Bekasi? kelompok usaha besar yang ada di Kota Bekasi ya. Kalau ini masih banyak di Indonesia ini dengan adanya ini pabrik-pabrik yang berdiri di Kota Bekasi, hampir sebagian ya 50%-nya wilayah Kota Bekasi ini cuma di apa di Indonesia untuk kelompok-kelompok pekerja sampai yang cuma wilayah kota aja yang tidak ada pabrik-pabrik gitu. Untuk selanjutnya, siapa pelaku usaha UMKM yang sering mendapat bantuan dari kelompok usaha besar? Kalau untuk usaha UMKM saya tidak tahu ya siapa-siapanya, yang jelas sih memang sudah ada waktu itu, dan kemudian pada ada nanti kalau memang sudah ada surat akan diberikan di Plaza Permuda Kota Bekasi. Jadi berupa sertifikat penghargaan dari itu dari Pak PJ ya, kalau namanya tidak apa namanya saya tidak tahu kalau intinya namanya, tapi ya yang jelas ada siapapun yang berprestasi di dalam UMKM akan jadi penghargaan oleh pemerintah. Untuk selanjutnya, apakah Bapak sendiri pernah mendapatkan bantuan usaha dari pengusaha atau pelaku atau perusahaan besar atau pemerintah yang Bekasi? Kalau dari saya pribadi, karena saya di PNS-nya, jadi saya tidak pernah ada bantuan-bantuan. Itu cuma ya kalau memang ini ya sudah ada pun sudah diatur oleh aturan-aturan yang Dan yang Bapak ketahui jenis kesulitan usaha apa yang bisa dihadapi oleh pelaku usaha yang sudah menengah? kalau kesulitan yang dialami oleh usaha kecil menengah ya banyak sih. Kadang-kadang ini juga apa, banyak yang baru berjalan sendiri 2 minggu sudah apa sudah juga gitu. Karena memang kurangnya modal dari pemerintah gitu. Jadinya ya disupport cuman harus ada persyaratan sendiri gitu. Itu bisa ya ini aja kuliner yang kira-kira ya yang banyak orang yang tidak suka nih. Untuk selanjutnya, menurut Bapak apa yang dimaksud dengan pelanggaran hukum bisnis? Kalau pelanggaran hukum bisnis, jadi kalau memang dia sedang berbisnis yang tidak mematuhi peraturan yang diberikan dari tidak mengikuti peraturan Kota Bekasi, yaitu sangat jelas-jelas melanggar dalam berbisnis. Contohnya kalau saya di PNS kemarin bisa terlihat dari api, ternyata ada usaha-usaha kecil itu ya berupa ya bukan pabrik sih, cuma ruko-ruko kecil tidak memenuhi standar kewajibannya sebagai untuk membuka toko itu gitu. Karena yang mana kan kalau memang dia mau mendirikan suatu ruko atau toko-toko atau apalagi pabrik ya, itu harus ada ya izin-izinnya, rekomendasinya, harus ada apa namanya surat dokumen yang perlu disiapkan. Jadi kalau tidak mau menyiapkan ya berarti dia melanggar semuanya aturan yang ada di Selanjutnya, menurut Bapak apa saja pelanggaran hukum dalam dunia usaha yang bisa dilakukan pelaku usaha? pelanggaran hukum biasanya ya kalau
yang saya alami selama ini ya cuma itu yang tadi saya bilang, tidak memenuhi aturan-aturan yang ada di Kota Bekasi. Seharusnya yang saya tadi bilang katakan, kalau ingin mendirikan sebuah usaha itu kan harus ada sana sini, ada surat izinnya, surat izin usahanya, surat ya surat apa namanya, pokoknya surat dia berdomisili di mana. Dia tidak mau menulis mana usaha, maunya usaha yang penting untung gitu. Nah, jadi tidak ya, kalau memang dia mau tahu uh, perda yang ada di Kota Bekasi, ya insya Allah pemerintah juga tidak akan mengganggu. Kalau memang sudah benar-benar sudah ini punya surat-surat ininya gitu. Untuk selanjutnya, apakah Bapak pernah mendengar atau mengalami kasus pelanggaran hukum dalam bisnis di Kota Bekasi? Kalau dengar sekali dua kali pernah dengar, ya ada juga ya dalam bisnis yang ya seperti saya tadi bilang itu tidak memenuhi itu standar kelayakan di dunia suatu menjalankan bisnis itu. Untuk selanjutnya, jenis pelanggaran hukum bisnis yang paling sering terjadi dalam dunia usaha lokal di Kota Bekasi menurut Bapak? Cara ya ini biasanya sih apa namanya, pesan-pesan kecil yang baru mulai bergerak tapi yang belum kurangnya cukup modal buat dia gitu, untuk mengurus perizinan-perizinannya. Untuk selanjutnya, persaingan usaha tidak sehat apa yang Bapak ketahui? Kalau persaingan yang tidak sehat yang ada di Kota Bekasi biasanya ya, kalau dari saya sendiri ya pribadi, dari pemadam kebakaran, kami kan dari Madang juga ya datang untuk mengecekkan data-data apa namanya untuk potensi kebakarannya suatu pabrik gitu. Kadang-kadang dia belum ada itunya, maksudnya harus dipenuhinya gitu. Adanya potensi itu ya adanya kamu alat yang dinempel di bengkel itu, yang adanya di dalam kantor itu belum pernah ada. Mereka berjalan terus emang itulah yang punya aturan. Untuk selanjutnya, apakah persaingan usaha tidak sehat termasuk pelanggaran hukum bisnis? Kalau menurut saya termasuk pelanggaran hukum bisnis. Selanjutnya, menurut Bapak, apakah para pelaku usaha di Kota Bekasi sudah taat hukum dan ada yang sehingga tidak melakukan pelanggaran hukum khususnya hukum bisnis? Kalau pelaku usaha yang ada di Kota Bekasi, kalau yang sekali juga masih kurangnya untuk itu, masih inilah belum baru berapa persennya, 25%-nya baru yang apa yang taatinya gitu. Masih banyak kan ya orang-orang yang warga Kota Bekasi, terutama ya orang asing yang memang tidak mengikuti aturan gitu. Selanjutnya, jenis pelanggaran hukum bisnis apa yang biasanya dan banyak dilakukan oleh para pelaku usaha di Kota Bekasi selama 5 tahun terakhir ini? Jenis pelanggaran hukum bisnis apa yang biasa dan banyak dilakukan oleh para pelaku usaha di Kota Bekasi selama 5 tahun terakhir ini? Terakhir ini ya, yang saya bilang tidak memenuhi standar untuk berdirinya satu pabrik. Ya, ya. Apa pelanggaran hukum bisnis yang pernah Bapak rasakan, sejauh mana kerugian yang Bapak derita akibat pelanggaran hukum bisnis tersebut? Ya, sangat kerugian sekali. Kalau untuk saya ambil contoh di Madang aja ya, kalau dia tidak mau di standar pabriknya tadi Pelanggaran hukumnya, kalau dia tidak ada kan berarti sangat merugikan sekali, yang harusnya tiap bulan atau tiap tahun dia membayar retribusi untuk ini tapi tidak membayar karena belum memenuhi syaratnya itu dirinya pabrik ya. Untuk selanjutnya, ketika Bapak merasa dirugikan oleh adanya kasus pelanggaran hukum bisnis, apa yang Bapak lakukan? Yang saya lakukan cuma langsung koordinasi dengan pimpinan yang tertinggi, nanti dia akan mengambil kebijakan, ya harus kita harus kita tegur dia gitu ya, kita tegur supaya
bisa memenuhi standar-standar dengan suatu pabrik lah katanya. Jadi kalau takutnya kalau nanti beliau pabrik itu terjadi suatu musibah, kita kalau memang pabrik itu sudah memenuhi standar ini dan selalu ini dengan ya contoh ya pemadam itu dia akan bayar fungsi ke pemadam itu gitu. Mana di situ akan diberikan ke kas daerah. Jadi kalau memang itu ya begitu. Untuk selanjutnya, menurut Bapak sejauh mana pelanggaran hukum dalam bisnis berdampak pada masyarakat dan ekonomi di Kota Bekasi? Kalau berdampak pada masyarakatnya banyak sekali kalau memang dia melanggar ini ya artinya kalau di pegawainya aja kan kadang-kadang telat merasa apa dapat gajinya jadi itu ya gitulah ini merasa telat kalau warga tidak mau memenuhi kewajibannya harus bayar pajak tapi nggak bayar pajak kan kita kalau PNS kan jatuhnya kalau warga pekerja bayar pajak kita baru dapat digaji gitu ya kan sumber itunya dananya dari situ. Selanjutnya, apa pendapat Bapak tentang cara penegakan hukum terhadap pelanggaran bisnis di Kota Bekasi? Ya kalau menurut saya harus benar-benar diadakan investigasi ya secara menyeluruh. Jadi kita datangkan dengan setiap berbagai unsur dari unsur TNI, unsur Babinsa, dari unsur Satpol PP-nya juga kita harus datang, kita tegur di situ. Ya kalau memang ditegur belum mau juga ya akhirnya udah pemerintah tidak mau bertanggung jawab. Untuk selanjutnya, yang Bapak ketahui, apa penyelesaian dari pelanggaran hukum bisnis yang dilakukan pemerintahan, khususnya aparat penegak hukum terhadap pelaku usaha pelanggaran hukum teknis tersebut? Ya, kalau memang benar dia sudah ada berdiri tapi tidak mensyaratkannya ya paling ya dilanjutkan ke pemeriksaan dijati langsung polisian langsung ya paling kurungan gitu. Untuk selanjutnya, apakah pemerintahan telah berlaku adil dalam menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran hukum bisnis? Ya kalau menurut saya juga sangat ya bijaksana ya adil dan karena memang kita melihat situasi kita pengambil kebijakan ini belum penuhnya wali kota sendiri gitu ya. PJ pelaksana tugas karena memang tersangkut dengan pekerjaan kepala daerah ini gitu. Itu nanti insya Allah kalau memang tidak ada kepala daerahnya ya akan punya lah ya satu lah untuk birokrasinya. Untuk selanjutnya, apa yang Bapak pahami tentang etika bisnis dalam konteks usaha lokal? Ya, kalau saya pahami untuk masalah itu ya kadang-kadang kita belum memahami banget sih cuma kalau kita ada kaitannya dengan kerjaan yang ada di sana itu saya bisa kita bisa alihkan ke pelaku bisnis kayak misalnya contohnya kita petugas padang dapat mengisi ulang apa ini yang mana kan itu itu biasanya UKM yang bergerak dalam bidang kreatif pemadam kebakaran itu. Selanjutnya, apakah pemerintah atau pelaku usaha di Kota Bekasi sejauh ini menjalankan bisnis dan etika yang baik? Yang baru sebagian lah ya kalau menjalankan etikanya masih banyak yang kurang menjalankan etika itu karena memang terkendala ya satu juga kurangnya pengawasan dari pemerintah kota ya. Jadi masih ada ya, belum 50%-nya lah itu masih ada orang yang mau pulang dapat kartu kita yang penting juga itu. Selanjutnya, apa jenis pelanggaran etika bisnis yang pernah Bapak dengar atau saksikan di Kota Bekasi? Pelanggaran etika bisnis yang saya ketahui ya banyak sih ya, cuman
Kadang-kadang kalau saya merasa pernah ada perusahaan yang melanggar etika dalam berbisnis, itu juga dari segi aspek dari kemarin, ya kadang-kadang saya langsung ya paling menegur aja gitu. Jadi ya ini ya yang saya itu banyak kan kurangnya pimpinan mereka gitu. Untuk selanjutnya, bagaimana dampak pelanggaran etika bisnis terhadap konsumen, pekerja, dan masyarakat sekitar menurut Bapak? Ya akan sangat mempengaruhi sekali ya, khususnya ya seperti kalau kita di PNS-nya ya gajian, kalau mungkin kalau di warga mungkin ya akhirnya eh, ini itu di jalan dengan harga ini ada mahal, mungkin ya jarang orang ada yang mau beli kan gitu produknya itu gitu. Untuk selanjutnya, sejauh mana Bapak percaya bahwa pelaku usaha lokal memperhatikan nilai-nilai etika dalam menjalankan bisnis mereka? Ya masih dari sekedar ya biasanya tapi inilah masih belum banyak lah yang melakukan hal ini mas yang kita tahu ya sebagian besar masih banyak juga yang melanggar dalam melaksanakan etika itu bisnisnya itu. Jadi tidak tahu mungkin eh, apa namanya kalau orang penyusun ini yang mungkin dia bisa dijalankan gitu walaupun pastinya melanggar. Untuk selanjutnya, jenis-jenis pelanggaran hukum yang tersaring usaha tidak sehat apa yang dilakukan oleh usaha, tetapi usaha dan swasta Bapak. Kalau yang melanggar ya banyaknya orang-orang yang kurang sehat dalam menjalankan tugas ininya gitu seperti ya kurang jujurnya dia dalam menjalankan bisnis ya jadi ya akhirnya kalau contohnya kalau memang ada harusnya bahan untuk dikerjakan seperti ini masih kadang-kadang dikurangi banyaknya seperti itu. Dan selanjutnya, apa yang menurut Bapak menjadi faktor penyebab pelanggaran hukum dan etika dalam dunia usaha di Kota Bekasi? Penyebabnya ya kurang sadarnya dari pemilik perusahaan itu sendiri tidak mau inilah berpusing jadinya mungkin bisa menjalankan jalan dan untung ya sepertinya. Untuk selanjutnya, apa Bapak merasa bahwa masyarakat Kota Bekasi cukup paham tentang hukum dan etika bisnis? Apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pemahaman tersebut? Kalau untuk permasalahan hukum yang warga Kota Bekasi masih kurang ini yang masih kurang memahaminya gitu. Makanya kita sebagai yang tahu harus kita memberikan sosialisasi pengetahuan tentang permasalahan hukum itu gitu. Jadi kita harus banyak sosialisasi ke warga yang belum tahu permasalahan hukum itu ya. Untuk selanjutnya, apa ada faktor ekonomi atau sosial yang mempengaruhi perilaku pelaku usaha di Kota Bekasi terkait dengan pelanggaran hukum dan etika? Apa ada faktor ekonomi atau sosial yang mempengaruhi perilaku pelaku usaha di Kota Bekasi terkait dengan pelanggaran hukum dan etika? Ininya ya perilaku ekonomi. Ekonomi dan sosial. Ekonomi yang sih kalau ekonominya ya masih ini kurang bagus dan ternyata untuk pelanggaran etikanya ya tidak bilang tadi seperti ini tidak beretika dia menjalankan bisnis itu jadi yang penting dia merasa benar dan dapat memberikan keuntungan buat golongannya dia gitu. Untuk selanjutnya, bagaimana peran pemerintah dan lembaga terkait dalam mengawasi pelanggaran hukum dan etika dalam dunia usaha? Kalau tindak lanjut pemerintah ya kalau melaksanakan itu ya seperti tadi saya bilang ini jadi harus kita datang dikasih surat dulu peneguran nanti 2 kali 3 kali baru kita datangi dan yang mungkin setelah 3 kali dibahas begitu juga ya 4 kalinya udah langsung eksekusi untuk mengikut
dengan perusahaan. Untuk selanjutnya, bagaimana pelanggaran hukum dan etika dalam bisnis mempengaruhi reputasi usaha di kota Bekasi? Pelanggaran hukum yang ada ya banyak sih, masih banyak yang pelanggaran hukum di tercapainya keinginan warga itu sendiri. Jadi masih ya kurang jujurnya dan kurang pemberonnya, serta masih banyak yang masih kurang peduli dan tidak mengikuti adanya aturan. Untuk selanjutnya, apa dampak jangka panjang dalam pelanggaran hukum yang signifikan terhadap dunia usaha lokal di kota Bekasi? Dampaknya ya paling untuk itu ya sangat berdampak sekali ya, kalau memang perusahaan itu ya tidak mau taat dan dengan aturan, ya artinya banyak yang kadang-kadang untuk perusahaan itu sendiri mungkin bisa tidak adanya karyawannya yang mau bekerja di situ, tampaknya seperti itu. Jadi karena mungkin kalau sudah begitu kan cacat semuanya, perusahaan gitu tidak memiliki itu kalau mau kerja di situ harus tidak ada restorannya dalam kerja, baginya juga kecil kan begitu, tidak adanya orang yang mau kerja di situ. Memang tidak cacat pun. Untuk selanjutnya, menurut Bapak, atau pelanggaran hukum dan etika bisnis dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pelaku usaha lokal. Menurut Bapak, apakah pelanggaran hukum dan etika bisnis dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pelaku usaha lokal? Bisa mempengaruhi kalau menurut saya ya, karena dengan tindakan yang seperti dia lakukan itu, ya akan masyarakat ya tahu lah, jadi tidak mau mungkin ya artinya sangat ini dampaknya untuk warga masyarakat untuk tidak ya artinya tidak mau lagi mengikuti ya atau bekerja di situ. Selanjutnya, apa yang Bapak rasakan sebagai konsumen atau warga kota Bekasi terkait dengan pelanggaran yang terjadi di dunia usaha lokal? Kalau saya tidak mengetahui ya, karena mungkin saya kayak konsumen, tapi ya dia tidak bergerak ke situ. Jadi kalau yang saya ketahui ya konsumennya ya biasanya kurang antusias untuk melaksanakan hal-hal kalau memang sudah melanggar itu. Untuk selanjutnya, apa saran Bapak agar pelaku usaha di kota Bekasi dapat menjalankan bisnis dengan lebih beretika dan memenuhi hukum yang berlaku? Kalau saran dari saya, usaha bisnis di kota Bekasi ya, satu untuk laksanakan dulu peraturan yang ada di kota Bekasi. Ya, apa sih peraturan yang ada di kota Bekasi itu? Berdirinya suatu pabrik itu tidak asal berdiri aja, ada beberapa yang perlu dipenuhi oleh perusahaan itu. Contohnya tadi ya surat izinnya, surat rekomendasinya, surat-suratnya, amdalnya, surat ya segala surat yang kalau memang dari perizinannya juga sudah dapat surat, dan sudah yang lebih utama lagi harus sudah ada rekomendasi dari dinas pemadam kebakaran, baru bisa melaksanakan usaha itu. Untuk selanjutnya, apa yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah atau otoritas terkait dengan untuk mengaruhi pelanggaran hukum dan etika dalam bisnis di kota Bekasi? Kalau memang pemerintah ya artinya inginnya kan selalu yang terbaik ya buat ini, karena memang kalau dia sangat patuh dan taat ya artinya tidak, mereka begini sudah tidak ada yang mengganggu jadinya gitu. Selama ini banyak yang mengganggu ya dari sana sini, otomatis juga kadang-kadang suka ini. Jadi kalau sudah bergabung dengan pemerintah, tidak memenuhi kewajiban dengan pemerintah, insya Allah dilindungi ya apa bisa di situ gitu. Tidak akan ada orang-orang yang ormas-ormas yang saya meminta jatah jadi teman-teman apalagi kan. Jadi ada
Ya yang utama ya harus dekat pemerintah dulu, kita rangkul. Kalau pemerintah itu kan banyak, contohnya ya dari aparat sipil negara, apa sipil ASN-nya yang ada di pemerintah Kota Bekasi, terus gabungannya dengan kepolisian, Koramil, Babinsa, atau PP-nya juga itu. Jadi mereka akan melindungi kalau memang tidak buka. Kalau mereka jauh ya mungkin banyak yang ganggu gitu. Untuk pertanyaan terakhir, bagaimana menurut Bapak masyarakat di Kota Bekasi dapat berperan dalam mengarungi pelanggaran hukum dan etika dalam dunia usaha? Warga masyarakat Kota Bekasi yang ingin berperan dalam melaksanakan hal itu, ya seperti saya bilang tadi, harus kita selalu rajin untuk memberikan pengarahan-pengarahan sosialisasi pada jenis pelaku bisnis itu. Jangan sampai kita ya artinya jangan kita tidak peduli dengan hal seperti itu, karena kan keuntungannya buat si pelaku itu juga, bukan untuk yang lain gitu. Hanya harus benar-benar kita jangan capek-capek dan bosan-bosan untuk selalu tegur terus atau itu datangi terus untuk supaya dia mau melaksanakan kewajibannya di Kota Bekasi.